Yo Gadgeters, bahas TWS lagi nih kali ini. K2G udah kedatangan Anker Soundcore P40i yang punya harga 700 ribuan dan kualitas yang menurut gue berada sedikit di atas harganya. Kenapa gue bisa bilang demikian? Kita bahas di video ya. Let's go! Out of the box, Anker Soundcore P40i dilengkapi dengan berbagai size ear tip untuk berbagai jenis kanal telinga, dan ada juga kabel buat ngecas. Overall package TWS-nya sendiri, including case-nya, compact banget dan ringan. Imut deh ini mah. Jadinya enak, bisa nyelip di mana aja. Dan walaupun material case-nya plastik, tapi finishingnya matte. Jadinya nggak kelihatan murahan. Di tangan somehow berasa kayak soft touch gitu. By the way, kalau nggak mau cepet kotor, bisa ambil 3 opsi warna lain selain putih seperti gue punya. Ya sebenarnya ini nggak putih-putih amat sih ya, kayak krem muda gitu. Yang unik dari case-nya ini dan sangat useful adalah adanya phone stand. Jadi nggak perlu bawa phone grip atau ring yang merangkap sebagai stand lagi kemana-mana. Asik ini mah, baru kali ini gue ngeliat ada TWS yang punya fitur seperti ini. Bener-bener out of the box. Nggak lupa ini case-nya udah support wireless charging, jadi bisa dipakai buat ngecas di HP yang punya fitur wireless charging. Mantap. Lanjut. Nah, TWS-nya kebalikan nih, glossy. Harusnya matte juga kali. Plus ada aksen warna gold pula. Untuk fitting, meski nggak sakit atau ganggu, di kuping gue merasa ini rada ngepas ya, karena kepala TWS-nya memang rada bulky. Untung in-ear modelnya, jadi nggak gampang lepas dari kanal telinga gue yang emang nggak gede-gede amat. Mungkin salah satu alasan size-nya demikian karena baterainya besar. Total playtime TWS ini rated untuk 12 jam TWS-nya dan 60 jam buat case-nya. Namun dari pengalaman gue dengan ANC on bisa bertahan kurang lebih 8 jam dan total ketika digabung dengan baterai dari case-nya bisa bertahan up to 40 jam. Masih termasuk awet banget. Terus buat yang doyan olahraga, nggak usah khawatir juga. Soundcore P40i punya rating IPX5. Basah-basah keringat atau basah-basah ciprat air hujan, nggak masalah. Asal jangan direndam aja. Soundcore P40i punya touch controls yang termasuk presisi dan responsif. Posisi area touch-nya berada di sekitaran area yang ada logonya. Fungsi touch-nya bisa kita customize dari aplikasi Soundcore sesuai style kita masing-masing. Nah, ngomongin aplikasi Soundcore menurut gue intuitif dan user-friendly. Pakai 10 menit langsung paham, nggak pakai ribet. Penting ini menurut gue. Banyak hal yang kita bisa lakukan di aplikasi Soundcore. Mulai dari cek status baterai, update software, memilih ambient sound mode, lalu milih atau adjust sound effect alias EQ. Bisa juga buat ngetes apakah ear tip yang kita gunakan sudah sesuai dengan telinga kita. Kemudian tentunya bisa buat manage koneksi dengan device lain, sampai dengan mencari TWS yang keselip dengan bantuan sound yang keluar dari TWS. Begini contohnya. Tadi gue sempat sebut manage koneksi dengan device lain ya. Yes, Soundcore P40i bisa connect ke beberapa device sekaligus. Kalau gue connect-nya ke iPhone dan MacBook. Koneksinya pun mudah, dan kita bisa switching sumber suaranya secara seamless. Kalau kita play di iPhone, yang di Mac akan pause otomatis, dan sebaliknya. Tapi memang terkadang bisa gagal switchingnya, nggak 100% mulus. Mungkin stabilitas dan konsistensi antar device bisa diperbaiki via software update ke depannya. Oh ya, koneksi antar device menggunakan Bluetooth. P40i support Bluetooth 5.3. Oke, pertanyaan berikutnya yang sangat penting. Experience esensial dari sebuah TWS di Soundcore P40i seperti apa? Kita mulai dari sound. Sayangnya, Soundcore P40i hanya support kodek AAC. Belum ada kodek yang lebih advance seperti aptX Adaptive atau LDAC. Alhasil, di kuping belum berasa lossless. Namun demikian, gue tetap cocok sama karakter audio yang dihasilkan karena gue basshead. Soundnya bassy banget, mid bassnya thumping, sub bassnya boomy banget. Untuk detail cukup oke. Preset yang most of the time gue gunakan adalah bass booster. Kalau kurang cocok, kalian bisa pilih preset lain yang banyak banget. Sedangkan buat yang ngerti untuk custom EQ sendiri, toolsnya juga disediakan. Kalau nggak ngerti buat atur EQ, tapi kalian pengen output yang lebih maksimal dari preset default, bisa coba Hear ID.
Dengan fitur ini, kita bisa create profile EQ yang sesuai dengan sensitivitas pendengaran dan preferensi musik kita. Serunya lagi, bisa di-combine dengan preset EQ yang kita sukai. Nice, itu tadi soal sound. Terus output audio yang dihasilkan dari 6 mic-nya seperti apa? Oke, gue lagi nyobain kualitas mic dari Anker Soundcore P40i. Gue lagi berada di atas CPU, di bawah ada jalan raya, ada jalan tol, mobil, motor berlalu lalang, kemudian anginnya juga cukup kencang. Mungkin ini skenario sehari-hari buat kalian yang commuting ya, baik jalan ataupun mau nyari kendaraan umum. Kurang lebih seperti ini. Seperti yang kalian bisa dengar tadi, di Sikon Outdoor, pol banget kayak jalan raya, ya muffled, dan cenderung kecampur sama background noise. Clarity pun kurang. Ini wind noise reduction-nya sudah gue on-in ya. Kalau sekedar outdoornya standar, kayak kolam berenang apartemen studio K2G, masih oke output audionya yang keluar dari mic-nya. Cukup reliable. Kalau tadi kita nyobain di outdoor yang outdoor banget, sekarang masih di outdoor juga, tapi di area pool kolam berenang ya. Tapi masih tetap ada suara dari luar. Kurang lebih seperti ini ya, kualitas mic-nya. Tapi tetap masih ada lah ruang buat perbaikan. By the way, buat yang doyan main game, bisa nyalain gaming mode-nya. Bisa buat improve latency. Cocoknya buat game yang santai aja, bukan game yang kompetitif ya. Di samping game mode, ada movie mode. Saran gue jangan diaktifin, karena kualitas audionya menurut gue jadi kurang. Offin aja deh. Terakhir soal ANC. Yes, ada fitur ANC. Secara spek, ANC-nya diklaim bisa meredam kebisingan up to 45 dB. Dari pengalaman gue, cukup oke performance-nya untuk segmen harganya. Adaptive ANC-nya reliable dan pinter untuk auto-adjust level noise yang di-cancel. Di trotoar jalan raya yang ramai, cukup bisa meredam suara angin yang berhembus dan mengurangi intensitas suara kendaraan. Cocok untuk yang sehari-hari sering commuting. Saran gue, play around dengan opsi ANC yang ada untuk nentuin yang paling cocok. Ada adaptive, ada manual, atau multisync yang bisa menyesuaikan dengan sikon di mana kita berada. Opsi yang paling bisa cancel noise secara maksimal itu dari pengalaman gue adalah yang manual mode level 5 dengan opsi ANC personalized to ear channel-nya dinyalakan. Tapi ya jujur emang jarang gue gunakan. Secara gue nggak suka disconnected banget dengan dunia luar kalau lagi pakai TWS. Bahkan most of the time gue pakainya transparency mode. Kualitasnya decent, suara dari luar yang masuk via mic nggak berasa terlalu overprocessed. Masih nyaman lah. Sebelum kelupaan, gue mau info kalau Soundcore P40i punya garansi yang cukup panjang, 18 bulan. Oke, itu adalah Anker Soundcore P40i. Untuk harganya, di sekitar 700 ribuan, yang ditawarkan menarik, terutama dengan battery life yang luar biasa, case yang bisa cosplay jadi phone stand, ANC yang lumayan oke, useful buat yang doyan commuting dengan transportasi umum khususnya, dan mic atau call quality yang decent selama ambience sekitar itu nggak terlalu berisik. Fitur-fiturnya cukup lengkap lah, walau bukan yang class leading. Yang kurang adalah secara sound, itu lebih cocok buat yang bass head ya. Nggak bisa buat audiophile yang nyari sound serba balance di berbagai frekuensi. Dan secara spesifik, kualitas mic-nya harusnya bisa lebih ditingkatkan lagi, khususnya pada lingkungan yang busy banget noise-nya. All in all, buat harganya, Anker Soundcore P40i boleh dijadikan opsi bagi kalian yang lagi nyari TWS. Kalau kalian berminat, produk ini tersedia di banyak e-commerce, seperti Tokopedia, Blibli, Shopee, Lazada, dan bahkan TikTok. Link dan detail lainnya ada di deskripsi. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!